Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara, berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaluddin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab larva kita kecentet atau kuntet dan bagaimana cara penanganannya. Simak terus video ini agar sahabat bisa lebih paham. Sahabatku semua, dalam hal budidaya ikan lele, terutama dalam segmen pembenihan, yaitu kita memijahkan indukan lele, terkadang kita suka mengalami kendala larva kita susah tumbuh atau kecentet. Nah, di sini saya sudah simpulkan ada beberapa faktor penyebab yang membuat larva lele kita susah tumbuh, kecentet, atau kuntet. Yang pertama, salah satu indukan yang sahabat pijahkan belum siap memijah atau belum matang gonad. Ketika kita akan memijahkan, kita selalu melakukan pengecekan dulu indukan. Sementara untuk cara cek indukan sudah saya share di video terdahulu di channel ini, silahkan sahabat cari. Kematangan gonad pun pasti kita cek. Seperti apa sih kematangan gonadnya? Nah, pastikan kita cek. Ketika dua hal tersebut tidak menunjang, tapi sahabat memang sudah ingin memijahkan indukan lele, mungkin dengan beberapa alasan ya, kolam kosong atau mungkin banyaknya orderan. Sahabat paksakan untuk memijahkan indukan lele, lele memang memijah, telurnya pun menetas dan jadi larva. Tapi imbas dari indukan belum siap pijah, indukan belum matang gonad, lalu kita paksa untuk memijah, akhirnya larva lele kita kecentet. Nah, itu alasan yang pertama, indukan belum siap pijah atau belum matang gonad. Yang kedua, sahabat tidak mengetahui karakteristik air di tempat sahabat. Indukan siap pijah, indukan matang gonad, lalu sahabat pijahkan. Ya, tapi sahabat tidak mengetahui karakteristik air di tempat sahabat. Tinggi atau rendahkah pH-nya? Tinggi atau rendahkah oksigen? Tinggi atau rendahkah suhu di tempat sahabat? Langsung saja sahabat pijahkan tanpa disadari, tiga faktor yang saya sebutkan tadi antara pH, oksigen, dan suhu tidak sahabat ketahui. Akhirnya larva kita mengalami pertumbuhan yang lambat, kuntet atau kecentet. Itu alasan nomor 2. Yang ketiga, sahabat telat dalam pengaplikasian pakan hidup berupa kutu air ataupun cacing sutra. Indukan yang sahabat pijahkan sudah siap memijah. Secara spesifik untuk ciri-ciri sudah ada, kematangan gonadnya pun sudah, pH air stabil, oksigen stabil, suhunya pun stabil, sahabat memijahkan. Tapi pada saat sahabat memijahkan, susah sekali mencari cacing sutra. Ya. Nah, di situ sahabat mengalami kendala telat dalam pengaplikasian pakan hidup berupa kutu air ataupun cacing sutra. Mungkin pada saat sahabat memijahkan indukan lele, ketersediaan pakan hidup cacing sutra ataupun kutu air sedang susah. Akhirnya sahabat telat mengaplikasikan pakan cacing sutra. Harusnya di hari ketiga sahabat mengaplikasikan pakan kutu air atau cacing sutra, sahabat lebihin menjadi 4 atau 5 hari. Yang terjadi larva ngampul. Ngampul bahasa di sini bahasa saya, bahasa Sunda ya. Ngampul itu terjadi seperti ini. Apabila larva sudah telat waktu untuk memberikan pakan hidup kutu air atau cacing sutra, biasanya dia kebalik. Jadi berenangnya bukan sama punggung tapi sama perut. Perutnya pun putih, kayak ada gelembung air atau gelembung angin di dalam perutnya. Lalu dia muter seperti helikopter seperti itu. Muter-muter, nah itu udah kelewat lapar dia. Ketika kita aplikasikan cacing sutra, mungkin sebagian larva masih bisa memakan. Tapi hasilnya akan kuntet atau kecentet si benihnya. Yang terakhir, yaitu yang nomor 4, faktor penyebab lele kita tumbuh kuntet atau kecentet adalah
saat cuaca ekstrim atau perubahan cuaca. Nah, saya juga mengalami hal ini di bulan-bulan sekarang ya sahabatku semua. Ketika awal tahun, saya sebut bulan kemarin ya, Januari, Februari, dan Maret. Terutama di bulan Januari dan Februari, banyak sekali petani yang mengalami kegagalan dalam pembenihan ikan lele, terutama dalam pemijahan ya sahabatku semua. Karena di situ cuaca sedang ekstrim. Matahari juga jarang keluar, yang ada mendung, setelah mendung hujan, dan hujannya pun sangat kerap sekali. Terkadang pagi enggak, siangnya hujan, sorenya enggak, malamnya hujan. Malamnya enggak hujan, kadang subuh-subuh hujan. Seperti itu sahabatku semua. Atau dalam keadaan perubahan cuaca yang sangat drastis. Panas, tiba-tiba mendung, langsung hujan. Nah, di kondisi seperti itu, katakanlah cuaca ekstrim dan perubahan cuaca yang sangat mendadak dari panas ke dingin atau dari mendung ke panas. Biasanya larva lele juga sedikit terganggu. Karena apa? Karena suhu di kolam kita ini berubah-ubah dan lonjakannya pun sangat drastis. Kemungkinan saat panas tinggi sekali suhunya, tapi ketika mendung langsung turun hujan, langsung drop suhunya, dan juga kedatangan air hujan ini mengandung kadar asam yang tinggi. Dari situlah larva akan terganggu, mungkin dari segi makannya ya, atau mungkin dari segi ketersediaan oksigen, ketersediaan pH yang tadinya normal langsung turun. Nah, dari gangguan-gangguan seperti itu, larva juga akan sedikit terganggu dalam hal porsi makan atau dalam kondisi responsif dia terhadap pakan. Nah, disitulah larva kita akan mengalami kuntet atau kecentet ya. Nah, jadi dari keempat faktor ini bisa kita hindari dengan cara yang pertama, ketahui secara detail induk yang siap mijah dan ketahui pula kematangan gonatnya. Apabila kita tidak mengetahui hal itu, dikarenakan kita kolam kosong atau kita dikejar target untuk pasar, hajar terus mijahkan, tanpa kita sadari larva kita akan tumbuh secara tidak normal, kecentet atau kuntet. Dikasih makan mah dikasih makan, waktunya pun sudah lama, pakan udah habis banyak, bahkan casutnya pun sudah berliter-liter kita aplikasikan, tapi pertumbuhannya monoton. Nah, di antara penyebabnya yaitu kita tidak paham akan ciri-ciri indukan siap pijah atau kematangan gonat, lalu kita paksakan. Nah, itu penanganannya ya sahabatku semua. Jadi ketahui secara detail ciri-ciri indukan dan kematangan gonat. Yang kedua, ketahui karakteristik air di tempat sahabat, pH-nya, oksigennya, suhunya, dan kita juga harus pintar menganalisis cuaca. Apakah baik di cuaca saat ini kita memijahkan atau tidak? Kita juga harus bisa menganalisis. Jadi beruntunglah kita sebagai pembudidaya ikan lele, kita bisa menganalisis keadaan. Bagaimana nanti dampaknya kalau seperti ini kita mijahkan. Kalau seperti ini kita mijahkan, dampaknya seperti apa. Kalau seperti ini kita mijahkan, dampaknya seperti apa. Nah, di situ kita perlu catat. Kalau memang ada kegagalan, jangan diulang lagi di musim selanjutnya. Seperti itu. Yang ketiga, jangan telat kasih makan cacing sutra. Dalam keadaan ekstrim pun terkadang suka ada yang sukses dalam pemijahan. Umpama, mijahkan, bertelur, netes, larvanya sehat. Tapi ketersediaan cacing sutra atau kutu airnya yang sedang susah. Karena memang tempat tumbuhnya cacing sutra dan kutu air ini sedang banjir. Jadi si pengepul susah untuk mencarinya. Akhirnya ketersediaan pakan hidup tersebut tuh susah. Akhirnya kita telat mengaplikasikan pakan tersebut. Dan akhirnya lele ngampul, kebalik. Jadi berenangnya itu dengan perutnya dia, dalam keadaan perutnya pun ada gelembung udaranya. Dia muter-muter seperti itu. Nah, itu pun kalau kejadiannya dia bisa hidup dan sehat kembali, itu akan menjadi kuntet. Nah, itu penanganan yang ketiga. Penanganan yang keempat yaitu kita sering ganti air dan juga sering sortir. Nah, di sini saya sudah melakukan satu analisa ya terhadap ikan kecentet. Kebetulan saya juga memang lagi punya ikan kecentet. Karena saya mijahkan kemarin tuh di bulan Maret. Keadaan ikan ya masih monoton seperti ini saja. Yang saya lakukan ya saat ini, perbanyak ganti air, terutama ganti air di bagian dasar kolam. Dasar kolamnya saya buang, ganti lagi dengan air tandon. Dan ketika menjelang 4 hari, 5 hari
saya buang airnya, saya ganti lagi dengan air baru sambil melakukan penyortiran. Apakah memang di situ ada perkembangan? Perkembangannya berapa persen? Aplikasi pakan yang kita masukkan itu kekurangan apa? Mungkin kita aplikasikan rabal atau apa untuk menggenjot pertumbuhan ikan yang kuntet ini. Walaupun memang dalam satu kolam terlihat peningkatannya hanya 50% benih, itu tidak apa-apa. Logikanya seperti ini, apabila kita budidaya dengan 8 kolam, umpama kita kasih makan, kita buang air dasar kolam, kita datangkan lagi airnya yang baru, terus kita lakukan penyortiran. Walaupun memang kenyataan pertumbuhannya hanya 50% ikan yang ada di kolam ini, kalau dikali 8 kan udah jelas ada peningkatan. Misalnya dalam satu kolam 50% peningkatannya, satu kolam lagi 50, 50 dan 50. Lalu kita satukan kan di situ udah ada peningkatan. Umpama nih ukuran benih di kolam ini ukuran 1-2 cm dan yang lainnya pun 1-2 cm. Kita hajar terus dengan pakan 5 hari, kemudian kita sortir, ternyata 50% meningkat ke ukuran 23. Kita pisahkan lagi. Nah, yang ini kita hajar lagi dengan pakan, kalau bisa kita kasih lagi cacing sutra. Biar pertumbuhannya tuh cepat merangsang naik. Di samping itu, ukuran 23 juga kita aplikasikan rabal atau perangsang pertumbuhan lah, seperti itu. Ya seperti aplikasikan obat herbal ya, seperti temulawak yang mengandung kurkuma agar nafsu makan dia bertambah. Dengan harapan mudah-mudahan pertumbuhannya juga cepat. Nah, itu dia sahabatku semua, 4 penyebab larva lele kita tumbuh kecentet atau tumbuh kuntet dan 4 cara penanganannya. Mudah-mudahan sahabat paham dengan apa yang saya bahas di konten ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like serta dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi di setiap video yang saya share di channel ini, silahkan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.